Seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Patut diduga, kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras, atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu, sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Menteri Koperasi menyatakan bahwa ketua pengawas ex officio. Sementara menurut saya sebagai pemikir dan koperasi itu melanggar daripada prinsip-prinsip demokrasi koperasi. So, pengawas, pengurus dipilih oleh anggota. Koperasi itu prinsipnya dari dan oleh anggota. Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa daripada koperasi. Itu. Apa pendapat saya, Pak? Karena gini, pimpinan, saya nyambung sedikit, Pak. Karena itu hasil pimpinan. Izin, sekalian dijawab, Pak. Saya minta nanti dalam RUU, Bapak itu mencabut draft RUU yang akan disahkan nanti dan akan dibahas panja 1. Kepala pengawas mengganti kerugian. Itu ada di draft undang-undang. Itu saya nanti Bapak perjuangkan itu nggak boleh, Pak. Kenapa kalau setiap kerugian itu dibebankan pada kepala pengawas? Berarti kepala desanya yang bertanggung jawab. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Saya sudah baca, Pak, mengganti kerugian, Pak. Makanya Bapak nanti pelajari, Pak. Saya sudah baca, Pak. Kita udah baca ya, Pak Mufti. Kita udah baca, Pak. Ikut bertanggung jawab. Interupsi pimpinan. Kiri. Mana? Saya pikir perlu dilanjutkan pertanyaan oleh teman-teman ini. Ya, saya kira Pak Menteri sudah cukup ya untuk nanti kalau masih ada yang kurang Pak Menteri jawab tertulis saja pada Pak Prof Darmadi ya. Baik. Interupsi pimpinan. Mohon maaf. Sekarang giliran Ibu yang bicara. Oke. Silakan. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf karena saya sebentar lagi juga harus ada tugas partai. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya nitip saja kepada Pak Menteri, tolong koperasi ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk benar-benar bisa menghidupkan ekonomi desa dan mensejahterakan masyarakat desa tentunya. Dan saya juga titip jangan sampai koperasi ini hidup segan mati pun tak mau. Dan tentunya jangan jadikan kepala desa dan pengurus koperasi Merah Putih ini nanti menjadi sandera untuk kepentingan politik. Karena sebagaimana yang kita tahu Pak Menteri, hari ini data 2024 jumlah koperasi itu 131.617. Dan sebagian besar 70% itu hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Ya, betul tadi disampaikan bahwa kalau nggak anggota nggak bisa. Nah, sementara keanggotaan ini masyarakat. Apakah ini masyarakat wajib untuk menjadi anggota koperasi? Kemudian, apakah mereka juga wajib untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota koperasi? Ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan sukarela. Tolong nanti dijelaskan, walaupun saya tidak ada, nanti ada Pak Kapoksi saya dan pimpinan yang lainnya. Begitu juga dengan persyaratan pengurus. Mohon izin dan mohon maaf, yang namanya di desa tidak banyak yang memahami koperasi. Ini tidak mudah, kebetulan saya juga baru saja RAT. Saya juga pernah bersama-sama beliau walaupun saya masih di tingkat kabupaten sebagai pengurus Dekopin. Saya dulu juga salah satu koperasi terbaik di Jawa Timur.
Maka dari itu saya katakan tidak mudah, Pak. Kita bisa untuk membuat perencanaan bagus, tetapi di perjalanan sangat sulit dan tidak seperti yang kita bayangkan. Belum lagi usaha-usaha ini bersinggungan erat dengan usaha-usaha yang sudah tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita tega untuk mematikan mereka? Maka tujuan untuk kesejahteraan, untuk keadilan ini akan terhapus. Itu berkaitan dengan koperasi. Dan yang terakhir saya hanya menyampaikan kepada Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan. Saya minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos, bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1x24 jam saat ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Puan soal koperasi. Bahwa bagi Presiden Soeharto ini ditolak sejumlah aktivis. Ya, kan setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan untuk yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima. Jadi biar dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan itu memang sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak. Mbak Puan, kemarin Pak Budiari mengatakan bahwa PDIP ini mengambil bagian dari judul dan terlibat di judul ini, gimana Mbak Puan? Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong klarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan kalau nggak klarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi. Banyak kader yang melapor ke Polda, Mbak. Kader PDIP ada yang melapor ke Polda terkait hal ini. Ya, silakan saja, bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak, karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, yang tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini mungkin PDIP secara resmi Mbak, gimana memang untuk reaksi Bu Mega, Mbak? Saya komentar dengan hal itu, jadi silakan Pak Menteri klarifikasi hal itu. Kalau tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf, sikap partai? Nanya, coba tanyakan. Kemarin sudah ketemu Pak Budiari. Kemarin sempat ketemu di acara Dekopin, apakah beliau sempat membahas hal itu? Ya, coba tanya ke Pak Budiari, saya sudah ketemu. Apa? Pak Prabowo menunjuk 2 dirjen di Kementerian secara langsung. Hal biasanya kan itu menjadi domain dari menteri terkait. Ya kan pasti sudah dibicarakan ke prerogatif eksekutif dan pemerintah, dan pasti ada kebutuhan penting yang dibutuhkan oleh eksekutif sehingga ada pendidikan nama tersebut dalam membantu pelaksanaan kementerian tersebut. Baik, terima kasih rekan-rekan media semuanya sudah menunggu. Kami hari ini dari kader PDI Perjuangan akan membuat laporan ke Barreskrim terkait dengan ucapan atau fitnah yang dilontarkan oleh Budiari, mantan Menteri Kominfo, ya, yang saat ini beliau masih di pemerintahan. Dia menyampaikan pernyataan yang menyakiti kami semua sebagai kader PDI Perjuangan, yang menuduh dengan kejinya bahwa apa yang didakwakan terhadap perkara yang judi online di Jakarta Selatan, yang dia diduga menerima 50% dari hasil judi online itu, maka dari itu kami membuat laporan hari ini ke Barreskrim.
Jadi bukti-bukti yang bisa kami sampaikan adalah ada video yang utuh, ada rekaman yang utuh pembicaraan yang Budi Ari dengan salah satu dari media juga. Nah dari situ kami membuat laporan, ya. Nanti setelah kami membuat laporan mungkin nanti kami memberikan informasi lagi kepada teman-teman. Budi Ari dilaporin pasal berapa, Pak? Kami akan melaporkan pasal 310, 311 dan 27A. Ya. Ini pelaporannya ini apakah ada perintah langsung atau ada arahan dari DPP atau seperti apa gitu, Pak? Jadi begini, kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Nah ini kami PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah yang mungkin menurut teman-teman juga akan menjadi sesuatu hal yang menyakiti, gitu ya. Berarti pasal 310, 311 ya? Ya, 27A. Tapi berkoordinasi dengan DPP. Ya kami hanya minta izin kepada DPP bahwa kami akan membuat laporan untuk hari ini. Respon DPP seperti apa? Mereka mendukung langkah yang kami lakukan. Termasuk Ibu Megawati ya? Itu Bu Megawati itu mungkin memang belum, kami hanya sampai ke DPP. Gitu, Pak. Tapi ada berapa orang berarti Pak yang akan membuat laporan hari ini? Yang kami hari ini datang ada kader 8 orang dan ada juga masih di jalan karena tadi sempat kami udah janji kepada teman-teman jam 10 maka kami duluan. Ya, gitu. Terima kasih ya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu teman-teman lagi. Terima kasih banyak. Dimohon untuk kembali ke tempat. Sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia periode 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Koperasi Bapak Peri Yudantono, Sekretaris Kementerian Koperasi Bapak Ahmad Jabari, para pejabat tinggi media dan pratama, serta seluruh pegawai Kementerian Koperasi yang saya banggakan dan saya cintai. Sebagaimana kita ketahui bersama, Senin 8 September kemarin Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih yang dimana salah satunya adalah di Kementerian Koperasi. Dan dengan penuh rasa syukur, saya sangat menghormati keputusan tersebut. Pengabdian saya kepada bangsa sebagai Menteri Koperasi berakhir di kantong saat ini dan juga oleh Bapak Peri Yudantono sebagai Menteri Koperasi yang baru. Beliau tentunya bukan orang baru. Beliau sudah paham betul itu koperasi. Dengan rendah hati saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai dan keluarga besar Kementerian Koperasi atas dedikasi, kerjasama, kerja keras, semangat, inovasi, dan soliditas serta ketangguhan hati serta keteguhan hati dalam menjalankan tugas dan program serta menghadapi tantangan selama ini. Karena berbagai hal tersebut yang telah mengokohkan fondasi upaya pengembangan koperasi di Indonesia. Saya juga memohon maaf yang tulus apabila selama saya menjabat terdapat kejelapan sikap maupun kebijakan tidak sempurna dalam koordinasi, komunikasi sehari-hari, serta hal-hal yang mungkin menimbulkan tambahan bagi rekan-rekan sekalian. Saya manusia biasa yang tentu tidak luput dari kekurangan. Semoga semua itu dapat dimaafkan dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Rekan-rekan semua bisa banggakan. Sejak awal pengabdian saya di tahun 2024, hati saya sungguh tergetar melihat bagaimana kita berjalan bersama, bergandengan tangan, menorehkan capaian yang berarti, karena kita telah memperkuat koperasi
politik yang menyatukan desa, koperasi, dan teknologi. Ini bukan sekedar program kerja, melainkan ikhtiar terus untuk membangun ekonomi akar rumput dan menentukan kemandirian bangsa di era digital. Semua itu lahir dari semangat kerja keras dan kebersamaan kita, sebuah prestasi kolektif yang layak kita syukuri dan banggakan bersama. Kini tongkat estafet kepemimpinan berada di tangan Bapak Ferry Yulianto. Saya meyakini dengan kapasitas dan pengalaman beliau, program-program yang telah kita bangun fondasinya akan terus diteruskan, bahkan dikembangkan lebih jauh. Karena saya memiliki harapan besar agar di bawah kepemimpinan baru kooperasi semakin inklusif, berdaya saing dan menjadi pilar kemandirian ekonomi bangsa. Saudara-saudara sekalian, akhir kata perpecahan bukan akhir dari kebersamaan kita, melainkan sebuah babak baru perjalanan yang penuh harapan. Saya percaya dengan kepemimpinan dan semangat baru, KDKMP akan terus berkibar, membawa manfaat nyata bagi rakyat dari desa hingga kota, dari pelosok hingga pusat negeri. Saya bangga pernah berdiri di barisan ini bersama kalian semua, pejuang demokrasi Indonesia. Karena doa saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi setiap langkah kita, menguatkan ikatan silaturahmi, dan memberikan kekuatan bagi kita semua untuk terus mengabdi bagi bangsa dan negara tercinta. Sebelum akhiri saya akan berpantun, ayo Ting Ting tersenyum manis, menyapa sahabat hingga terpana. Kerjasama tim yang harmonis membuat Kementerian Koperasi penuh makna. Ayo Ting Ting penyanyi ternama, disambut gemerlap sorotan cahaya. Perjumpaan kita tidaklah lama, namun kenangan baik terjaga selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Koperasi tahun 2024-2025 Bapak Ari Setiadi, sahabat saya, orang tua kita semua, pemimpin kita semuanya, Sekretaris Kementerian Koperasi Bapak Ahmad Jabari, para pejabat tinggi media dan bersama, serta seluruh keluarga besar pegawai Kementerian Koperasi yang saya banggakan, serta Bapak Ibu hadirinnya hadir pada saat hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara serah terima jabatan dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Budi Ari Setiadi atas dedikasi, kerja keras, dengan berbagai inovasi yang telah Bapak berikan selama memimpin kementerian. Program-program kerja yang diwariskan serta seluruh capaian yang baik akan menjadi fondasi dan pijakan yang kokoh bagi kami untuk melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan koperasi ke arah yang lebih maju. Saya tetap membutuhkan dukungan kerjasama dan komitmen dari Bapak Ibu rekan-rekan semua, keluarga besar Kementerian Koperasi dan seluruh mitra kerja yang memiliki tugas mulia untuk memberdayakan, mengembangkan dan mewujudkan koperasi sebagai sokong guru perekonomian Indonesia. Saudara-saudara sekalian, fokus kita ke depan karena memang koperasi adalah amanat dari konstitusi kita sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan landasan konstitusional dan ideologis, dan kemudian Kementerian Koperasi juga ada di barisan yang terdepan untuk menjadikan gerakan negara ini atau program pemerintah ini menjadi instrumen efektif untuk mensejahterakan masyarakat, apalagi sekarang dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto
saudara kami dapat menyelesaikan. Kita istighfar 3 kali, tentu kita banyak dosa. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat radhiyallahu hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Pemilik di antara langit dan bumi dan pemilik kekuasaan, ya Allah. Ya Allah, pemilik kekuasaan, Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada saya. Dosa kami diampuni juga, dan dosa kepada kedua orang tua kami. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Terima kasih Pak. Ini Pak. Dulu baru salam. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Selamat. Bang, tembak ke kanan Bang. Ya, jangan ngalahin wartawan. Indra. Jangan ngalahin wartawan. Oi. oleh Ferry Juliantono dalam melanjutkan kiprah di Kementerian Koperasi. Dalam sambutannya, Menko Ferry Juliantono ini menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Budi Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Budi Ari, Pak Menteri. Hari ini sudah sertijab, tugas Kementerian Koperasi sudah dilanjutkan oleh Pak Menteri Ferry Juliantono. Semoga fondasi yang sudah dilakukan selama 10 bulan lebih ini bisa dilanjutkan, ya, terutama dalam pengoperasian koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kenapa? PR-nya tanya Pak Menteri aja lah, pokoknya yang pekerjaan rumah kasih Pak Ferry aja, ya. Mengabdi kemana Pak? Mengabdi kepada rakyat, ya. Ada tawaran Pokoknya kita setia di garis rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dari rakyat kembali ke rakyat, begitu ya? Selalu dong. Orang kita yang menangin, masa kita nggak dukung? Gimana sih? Semua ya pasti balik lah, gimana sih? Yang pasti balik satu, yang pasti balik adalah ke rumah. Kalau ke rumah orang lain bahaya. Ya. Nah, tunggu aja lah, itu hak prerogatif presiden. Kamu jangan menduga-duga. Nggak usah dipesankan, Pak Ferry ada dalam tim kita, dia udah tahu apa yang perlu dikerjain, nggak usah dititipin pesan lagi. Kan selama 10 bulan lebih ini kan Pak Ferry bareng-bareng sama-sama kita semuanya, jadi nggak perlu beliau juga udah tahu apa yang mesti dikerjakan gitu. Pak Budi, ini kan misalkan ini kan saat Bapak kemarin sempat rapat kerja bersama DPR juga, ini sempat kaget atau seperti apa sih Pak? Ya nggak ada yang perlu kaget, biasa aja ya. Namanya jam 2:30 saya dikasih tahu. Iya, habis RDP ya. Posisi Wamenkop jadinya siapa? Kamu mau?
Ya tergantung presiden nanti, ya. Nggak tahu, tanya Pak Menteri yang sekarang. Jangan tanya ke saya kalau yang gitu-gitu. Benar. Apa namanya? Itu kan baru dibahas di rapat dengar pendapat. Tentu kita akan menyesuaikan juga dengan kondisi APBN kita. Tentu kita akan menyesuaikan dengan Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan. Jadi yang kemarin kami usulkan di Komisi 6 adalah merupakan usulan, karena memang beban dari Kementerian Koperasi dalam rangka untuk operasionalisasi koperasi desa ini itu sangat berat, karena meliputi dengan proses pembentukan sistem informasi manajemen koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya, kemudian juga pembentukan skema bisnis model dari kegiatan-kegiatan koperasi desa, baik sebagai koperasi desa sebagai penyalur barang-barang maupun koperasi desa untuk menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat desa. Tetapi pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi sudah berjalan untuk mempersiapkan pengurus-pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini siap untuk membuat proposal bisnis yang nanti akan didampingi oleh masing-masing Bank Himbara. Nah, Bank Himbara pun juga sekarang sudah membuat manual book yang menjadi penjabaran dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 63 untuk penempatan uang sisa anggaran lebih sebesar 16 triliun, dan akhir minggu ini sebenarnya kami sudah ada kegiatan sosialisasi di Jawa Timur dengan Pak Wakil Menteri BUMN bersama dengan Bank Himbara, dan untuk selanjutnya di minggu berikutnya akan kita lakukan di beberapa titik, ada di 6 titik di seluruh Indonesia. Nanti titik-titik wilayah itu nanti akan melibatkan para pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih, tetapi juga yang penting adalah satgas di tingkat provinsi dan satgas di tingkat kabupaten kota.